الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan salah satu ibadah terpenting, yaitu mencari ilmu dan membekali diri dalam kehidupan kita ini, di mana ilmu adalah fondasi daripada semua amal, bahkan termasuk daripada keimanan seseorang. Walaupun kita masih ada di awal-awal daripada menjelajahi ilmu, khususnya keagamaan ini, tapi ini merupakan satu rahmat yang sangat-sangat wajib disyukuri. Pelajaran 15 kita telah membahas bagian-bagian daripada bagian-bagian kata perbedaan, di mana perbedaan itu dibagi menjadi 3, perbedaan persamaan, perbedaan ketidaksamaan, dan perbedaan pertentangan. Yang dalam bahasa Arabnya yang terakhir ini disebut dengan taqabul. Dan juga telah sampai kepada penjelasan terhadap 3 syarat terhadap syarat taqabul atau syarat perbedaan pertentangan, yaitu dilihat dari satunya tempat, satunya waktu, dan satu sisi pandang. Ini merupakan syarat daripada perbedaan pertentangan yang tidak bisa berkumpul itu. Ini sangat penting, jadi peresapan terhadap masing-masing dari poin-poin logika ini penting untuk dihayati, karena sebenarnya ini merupakan bekal dasar daripada hampir dikata semua ilmu, yakni logika. Bukan hampir, bisa dikata memang dapat dikatakan demikian, yakni modal dasar bagi semua ilmu. Mungkin teman-teman tidak menyadari atau belum menyadari bahwa misalnya bahwa pelajaran 15 yang kemarin, yakni logika 15, misalnya sangat berhubungan misalnya dengan mazhab atau cara berpikir apa yang disebut dengan komunisme atau materialisme atau apa yang disebut dengan marxisme misalnya, atau logika dialektika misalnya. Karena pada prinsip mereka positif negatif harus bertemu. Jadi positif dan negatif misalnya harus bertemu sehingga melahirkan gerak, sehingga melahirkan katakanlah revolusi atau perubahan dan seterusnya. Lain halnya dengan kita, bahwa positif dan negatif tidak bisa bertemu.
Nah, tetapi di sini bertemunya karena kita memiliki 3 syarat, maka lain dengan apa yang disebut dengan bertemunya mereka. Insya Allah nanti dalam bab mungkin akidah, sebelum kita masuk ke filsafat mungkin setelah logika ini kita pelajari akidah dulu, baru filsafat, kemudian insya Allah ke irfan. Mungkin juga nanti tafsir yang bernafaskan irfan misalnya. Baik, jadi harap jangan diremehkan dan diingat selalu. Jadi semua poin-poin ini harus diingat di luar kepala, sehingga kalau suatu saat saya uji, jadi teman-teman bisa menjawab dengan baik. Dan ujian saya biasanya open book. Jadi boleh lihat buku, boleh. Sebab yang saya uji kebanyakannya bukan semacam definisi saja, bukan definisi atau hafalan daripada bagian-bagian yang ada dalam buku. Biasanya saya menekankan kepada penerapan. Nah, baiklah. Jadi kita teruskan kepada pelajaran berikutnya, yakni pada logika ke-16 ini, yaitu perbedaan pertentangan dibagi menjadi 4. Nah, ini agak yakni lebih rumit dari yang kemarin. Perbedaan persamaan, perbedaan ketidaksamaan, dan perbedaan pertentangan. Jangan lupa modalnya. Setiap membahas pembagian, modal dasarnya jangan dilupa. Arti daripada masing-masing bagian. Seperti sekarang, modal dasarnya adalah apa? Perbedaan pertentangan. Yaitu 2 hal yang tidak bisa bertemu dalam satu tempat, dalam satu waktu, dan dalam sisi pandang. Nah, pertentangan perlawanan ini dibagi menjadi 4 lagi. Yani yang tidak bisa ketemu dalam satu waktu, ruang, dan sisi pandang, itu masih terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu pertentangan perlawanan. Yani perbedaan, pertentangan, perlawanan, gitu lengkapnya. Tapi biasanya nanti dalam dialog-dialog atau dalam tulisan-tulisan bagi yang sama-sama mempelajari logika, itu disebut akhirnya cukup. Misalnya perlawanan, udah. Jadi nggak usah disebut perbedaan, pertentangan, perlawanan. Atau disebut pertentangan, perlawanan, gitu. Atau kadang-kadang disebut terakhirnya aja perlawanan. Udah ngerti kalau perlawanan dari bagian perbedaan, dan perbedaan perlawanan bagian daripada sudah ngerti kalau perlawanan bagian daripada pertentangan, dan pertentangan merupakan bagian dari perbedaan. Gitu. Jadi perlawanan, perbedaan, pertentangan, perlawanan. Memang ini harus dibudidayakan istilah kita Melayu. Karena apa? Karena saya lebih terus terang lebih cenderung memakai Melayu ini karena dapat membantu, lebih memudahkan untuk memahami, mengingat daripada materi pelajaran. Kalau saya gunakan Arab atau saya gunakan Inggris, biasanya lebih simple karena mungkin bahasa mereka sudah baku. Tapi sulit atau lebih sulit misalnya untuk diresapi karena lain daripada bahasa kita sehari-hari. Kalau kita memakai istilah Melayu, sekalipun kita lupa maknanya suatu saat, tapi melihat judulnya saja, melihat misalnya namanya saja, barangkali
bisa mengingatkan kita kepada maknanya. Perbedaan, pertentangan, perlawanan di nakidan yaitu apa? Perlawanan antara positif dan negatif. Seperti manusia dan bukan manusia. Batu dan bukan batu. Uang dan bukan uang. Teman dan bukan teman. Jadi perlawanan antara positif dan negatif. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, hukumnya apa? Hukumnya yaitu tidak bisa berkumpul dan tidak bisa juga terangkat kedua-duanya. Jadi positif negatif ini yaitu antara wujud dan bukan wujud. Bukan wujud. Tapi bukan wujud yang pertama. Jadi kalau yang pertama bilang manusia, yang kedua bukan wujud manusia. Bukan manusia ya. Jadi antara wujud dan bukan wujud. Tapi wujud yang pertama. Jadi yang dinafikan itu adalah wujud yang dipositifkan sebelumnya. Seperti manusia dan bukan manusia. Hukumnya tidak bisa diangkat. Tidak bisa berkumpul. Sudah jelas kan? Dan ini cabang dari pertentangan. Yang tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, dalam satu ruang, waktu, dan sisi pandang. Tapi perlawanan ini memiliki hukum berikutnya. Yang kedua yaitu tidak bisa diangkat dua-duanya. Artinya apapun dalam semesta ini tidak bisa diangkat dari dua-duanya itu. Manusia dan bukan manusia jelas tidak bisa ketemu. Jadi satu benda atau satu wujud dikatakan manusia dan bukan manusia. Nggak bisa, jelas itu. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Komputer misalnya, nggak bisa disebut manusia dan bukan manusia. Karena memang merupakan bagian, ini perlawanan ini merupakan bagian dari pertentangan yang nggak bisa ketemu dalam satu tempat, waktu, dan sisi pandang. Tapi hukum tambahannya apa? Bahwa tidak bisa diangkat dari dua-duanya, tidak bisa diangkat dari satu hal itu. Jadi apapun di dunia ini, sekalipun dua-duanya ini tidak bisa bertemu dalam satu hal itu, tapi satu hal itu tidak bisa lari dari dua-duanya. Seperti komputer tadi. Komputer memang tidak bisa disebut manusia dan tidak bisa pula disebut sebagai bukan manusia. yakni bertemu gitu ya. Jadi komputer adalah manusia dan bukan manusia. Nggak bisa ketemu antara manusia dan bukan manusia di komputer. Tapi komputer tidak. Tapi manusia dan bukan manusia nggak bisa diangkat dari komputer dua-duanya. Yakni tadi kan dibilang bahwa komputer tidak bisa disebut manusia dan bukan manusia sekaligus. Tapi tidak bisa juga dikatakan bukan manusia dan bukan manusia. Jadi komputer tidak bisa disebut atau dikatakan sebagai bukan manusia dan sekaligus bukan manusia. Nah, jadi satu di antaranya harus dipakai. Manusia atau bukan manusia. Gitu. Manusia negatifnya menjadi apa? Kalau diangkatkan berarti dinegatifkan. Manusia menjadi bukan manusia. Bukan manusia menjadi bukan manusia. Negatif-negatif menjadi positif. Jadi menjadi manusia. Jadi kenyataannya hanya dibalik saja. Yang tadi dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai manusia dan sekaligus bukan manusia. Tidak bisa juga terangkat dari dua-duanya. Yakni komputer bukan manusia dan manusia. Tidak bisa. Jadi ketika diangkat dua-duanya jadi menjadi berbalikan positif negatifnya. Ini komputer adalah misalnya bukan manusia dan manusia. Jadi bukan manusia dan bukan manusia. Artinya bukan manusia dan manusia. Itu nggak bisa. Yang kedua, pertentangan pemilikan dan tidak. Pemilikan dan tidak ini sama. Jadi positif negatif juga.
Tetapi pada sesuatu, tapi bukan bentuknya, bukan positif negatif, maknanya yang positif negatif. Kalau tadi bentuknya memang positif negatif, manusia bukan manusia, putih bukan putih. Nah, tapi kalau di sini tidak. Jadi maknanya aja yang bersifat positif negatif. Akan tetapi dia merupakan sifat, itu bedanya ya. Kalau tadi terserah sifat atau yang disifati. Kapas, bukan kapas. Putih, sifatnya kapas, bukan putih. Kapas, bukan kapas. Putih, bukan putih. Kalau kapas yang disifati, kalau putih sifatnya. Jadi walhasil pokoknya antara positif dan negatif. Putih, bukan putih. Kapas, bukan kapas gitu. Tapi kalau di sini itu awalan tidak berbentuk, bukan. Ini tidak berbentuk negatif, tapi maknanya positif negatif. Dan berupa sifat. Gitu. Dan berupa sifat. Yang ketiga, catatan yang ketiga bagi pemilikan dan tidak ini, bergantian, yakni positif negatifnya itu pada sesuatu yang mungkin untuk disifati. Kalau mustahil untuk disifati, nggak bisa. Seperti melihat dan buta. Melihat dan buta dari sisi makna positif negatif. Melihat dan buta dari poin kedua, catatan kedua, yakni berupa sifat. Yang ketiga, positif melihat dan buta ini itu harus kepada sesuatu yang bisa disifati. Artinya sesuatu itu bisa memiliki melihat, tapi kemudian tidak melihat. Yakni buta. Seperti komputer tidak bisa dibilang buta. Kenapa? Karena dia tidak layak untuk memiliki penglihatan. Melihat. Jadi dia nggak layak punya sifat itu. Sehingga sekalipun dia tidak bisa melihat, tidak bisa dibilang buta. Kecuali majazi. Nah ini lain lagi. Tempoh hari kan sudah dipelajari hakiki dan majazi. Majazi yakni yang tidak sungguhan. Nah oleh karena itu, pemilikan dan tidak ini hukumnya sekalipun dia tidak bisa berkumpul, tapi nggak bisa diangkat dua-duanya. Tapi bisa diangkat dua-duanya. Yani sekalipun dia tidak bisa berkumpul, tapi bisa diangkat dua-duanya. Melihat dan buta nggak bisa bertemu dalam satu wujud. Dia melihat dan juga buta, nggak bisa. Tapi bisa diangkat dua-duanya. Di mana? Di sesuatu yang tidak layak untuk mendapatkan sifat melihat. Seperti komputer. Jadi komputer bisa dibilang tidak melihat dan bisa yakni komputer kan manusia, tadinya manusia dibilang melihat dan buta. Kalau dia atau binatang lain lah yang layak untuk memiliki penglihatan. Kalau melihat dibilang melihat. Kalau tidak melihat dibilang buta. Yakni melihat dan buta ini tidak bisa bertemu dalam satu manusia. Dia melihat dan dia juga buta, nggak bisa. Nah, diangkat dari dia juga bahwa dia juga bukan melihat dan bukan juga buta, nggak bisa. Jadi manusia dibilang melihat dan buta, nggak bisa. Dibilang bukan melihat dan bukan buta juga nggak bisa. Hampir sama dengan positif negatif tadi. Dua sifat ini tidak bisa bertemu di dia, di manusia ini. Dan tidak bisa diangkat dua-dua dari manusia ini. Pokoknya manusia ini harus memilih satu. Melihat atau buta. Akan tetapi, kalau ada sesuatu yang tidak layak untuk mendapatkan sifat melihat seperti komputer. Nah, di komputer sifat melihat atau sifat buta ini bisa diangkat dua-duanya. Yakni komputer tidak bisa dibilang melihat dan tidak bisa dibilang buta. Yakni komputer tidak melihat dan tidak pula buta. Tapi tidaknya di sini bukan berarti penafian sifat.
Tapi penafian pensifatan. Beda antara penafian sifat dengan penafian pensifatan. Kalau manusia dibilang buta, saya menafikan sifat melihat dari orang itu. Kalau orang itu dibilang melihat, saya menafikan sifat buta dari orang itu. Tapi kalau komputer saya bilang tidak melihat, nah itu bukan berarti saya menafikan melihat dari komputer, tapi menafikan pensifatan melihat dari komputer. Jadi komputer tidak melihat dan tidak buta. Yakni tidak buta bukan berarti menafikan sifat buta dari komputer, tapi menafikan pensifatan dari komputer. Oleh karena itu, sifat melihat dan sifat buta bisa diangkat di tempat-tempat atau di mana-mana yang memang dari asal tidak layak untuk mendapatkan sifat melihat. Begitu. Kemudian yang ketiga, saya rasa saya baca dulu ini, takut tidak cukup waktunya. Naskah dulu ya. Jadi perbedaan pertentangan dibagi menjadi 4. 1, pertentangan perlawanan. Jadi lengkapnya apa? Perbedaan, pertentangan, perlawanan. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan naqidan. Pertentangan yang berlawanan adalah pertentangan antara positif dan negatif. Seperti manusia dan bukan manusia. Ingat ya bahwa positif negatif di sini berupa bentuk, bukan berupa makna saja, tapi termasuk juga bentuknya. Yakni komputer bukan komputer gitu. Naskah seperti manusia dan bukan manusia, buku dan bukan buku, dan lain-lain. Pertentangan atau naqidan adalah dua makna yang bersifat wujud dan bukan wujud. Yaitu bukan wujud dari wujud pertama. Tadi sudah dijelaskan, yang dibukankan itu adalah yang diiyakan sebelumnya. Seperti manusia, maka lawannya apa? Bukan manusia. Naskah, hukum pertentangan atau naqidan ini adalah tidak bisa berkumpul dan tidak bisa terangkat kedua-duanya. Maksudnya adalah tidak ada suatu wujud yang bisa disifati dengan kedua-duanya dan juga bisa lepas dari keduanya. Yakni tidak ada wujud yang bisa disifati dengan kedua-duanya dan juga bisa lepas dari pensifatan kedua-duanya gitu. Naskah misalnya alam. Maka ia tidak bisa kita katakan manusia dan bukan manusia. Contoh di atas kan tadi manusia dan bukan manusia atau buku dan bukan buku. Naskah ya misalnya alam. Maka ia yakni alam tidak bisa kita katakan manusia dan bukan manusia sekaligus. Begitu juga kita tidak bisa mengangkat manusia dan bukan manusia daripadanya, yakni daripada alam. Yaitu kita katakan alam adalah bukan manusia dan bukan manusia. Sekaligus loh ya. Jadi alam adalah bukan manusia dan bukan manusia. Gitu. Jadi kan kita mau mengangkat nih, mau mengangkat manusia dan mau mengangkat bukan manusia dari alam. Mengangkat manusia ya membukankan manusia. Mengangkat bukan manusia ya membukankan manusia. Gitu. Ya ini mengangkat manusia membukankan manusia. Mengangkat bukan manusia membukankan bukan manusia. Gitu. Naskah, maka dari itu alam dalam contoh tersebut tidak bisa disifati dengan manusia dan bukan manusia sekaligus. Begitu juga ia tidak bisa lepas dari keduanya. Alhasil, alam harus mempunyai satu di antara keduanya. Yaitu bukan manusia dalam contoh ini jelas. Ya alam bukan manusia. Tapi nanti dalam Irfan nanti ada lain lagi pengertian alam di situ.
Ini alam, yakni yang memiliki 3. Di logika juga begitu, tapi ada penyamaan antara manusia dan alam. Itu nanti di F1. Jadi alam dibagi menjadi 3, materi, ide, dan akal. Ide ini bukan ide manusia, akal juga bukan akal manusia. Materi, yaitu yang memiliki ruang dan waktu. Ide atau barzah atau barzakhi atau misal, itu yang tidak memiliki beban. Jadi kalau materi memiliki beban, ini ruang dan waktu itu, kemudian memiliki sifat-sifat materi juga, seperti merah, biru, manis, pahit, keras, lembut. Tapi kalau ide, alam ide, makhluk ide, yaitu dia tidak memiliki beban, tetapi memiliki sifat-sifat materi lain yang selain beban. Ya, hakikat materi bebannya itu, sifat-sifatnya bukan hakikat materi, dan mereka memiliki itu. Yani non ruang dan non waktu, tetapi ada putih, merah, manis, pahit, dan seterusnya. Kalau makhluk akal, yaitu tidak memiliki beban dan tidak pula memiliki tidak pula memiliki sifat-sifat materi. Ini keberadaan ansih, bersih murni. Ini tidak memiliki batasan ruang dan waktu, tidak memiliki juga batasan sifat-sifat. Nah, manusia dibilang alam di situ, alam kecil. Kalau alam jagat ini juga alam besar yang terdiri dari 3 itu. Manusia karena memiliki 3 hal itu juga dibilang alam, tapi dibilang alam kecil. Manusia juga memiliki materi, memiliki ide, yakni keberadaan yang tidak bersifat materi, yang tidak berbeban tetapi memiliki sifat-sifat materi. Akal juga dimiliki oleh manusia yang sempurna, tapi bukan manusia seperti kita, yakni suatu keberadaan yang lepas dari beban dan lepas dari sifat. Jadi kalau Anda sudah bisa melepaskan misalnya katakanlah gunung yang ada di benda Anda itu, gunung yang ada di benda Anda sudah lepas dari beban. Bentuk-bentuk gunung, sifat-sifat gunung ada, tapi beban nggak ada. Jadi Anda memiliki badan, yaitu materi Anda. Anda memiliki keberadaan barzahi atau ide seperti gunung yang ada dalam diri Anda. Tapi kalau Anda bisa membersihkan gunung itu, selain daripada beban, bersih juga daripada bentuk-bentuknya, sifat-sifat lainnya, maka Anda sudah mencapai tingkatan akal. Dan itu biasanya aulia-aulia Tuhan saja. Insya Allah nanti kita akan pelajari juga nantinya. Alhasil, manusia juga disebut alam, tapi alam kecil. Ini sekedar tambahan supaya ada penyemangat bahwa belajar logika ini tujuannya khususnya di kajian kita ini akan menuju kepada teologi, kemudian filsafat dan irfan insyaallah taala. Tapi ingat bahwa logika ini bisa dipakai bukan bisa, justru menjadi alat bagi semua ilmu. Alat bagi semua ilmu. Yang kedua, bagian yang kedua daripada pertentangan, yaitu pertentangan pemilikan dan tidak. Malakah wa adamuhu atau malakah wa adamuha, salah baca, malakah wa adamuha dalam bahasa Arab, bukan wa adamuhu, jadi wa adamuha muannas. Pertentangan pemilikan naskah ya, pertentangan pemilikan dan tidak adalah 2 hal yang salah satunya merupakan wujud yang menyifati sesuatu yang sesuai untuk disifati, seperti melihat. Dia ketika dibilang melihat kan wujud, bukan buta. Kalau buta menghilangkan wujud penglihatan maksudnya. Tapi pada hal-hal yang sesuai untuk disifati, bukan seperti komputer. Memang dari asal bisa disifati dengan wujudnya itu. Kemudian karena dia tidak punya wujudnya itu dinafikan seperti buta.
Tapi kalau komputer dari awal memang tidak layak untuk disifati dengan melihat. Maka itu kalau dia tidak punya mata, nggak bisa disebut buta. Gitu. Naskah. Pertentangan pemilikan dan tidak adalah dua hal yang salah satunya merupakan wujud yang menyifati sesuatu yang sesuai untuk disifati. Dan yang satu merupakan ketidakwujudan dari wujud yang pertama pada sesuatu yang sesuai untuk disifati tersebut. Misalnya melihat dan buta. Ini pertentangan pemilikan dan tidak, ya. Naskah, melihat adalah suatu wujud yang hanya dapat menyifati sesuatu yang sesuai untuk disifati. Ini manusia atau binatang-binatang lainnya. Sedang buta adalah ketidakwujudan dari wujud yang pertama, yakni melihat, pada sesuatu yang sesuai untuk disifati tersebut. Ini kalau nggak punya baru sesuatu yang layak itu, kalau nggak punya baru disifati buta. Naskah, seperti manusia dan binatang lainnya. Tetapi kalau pada sesuatu yang tidak sesuai untuk disifati, seperti pohon, tidak bisa dikatakan buta, apalagi melihat. Itu. Sekali lagi ingat, melihat dan buta ini sesuai dengan kacamata lahiriah. Nah, nanti di filsafat akan kita buktikan bahwa sesuai lahiriah maksudnya apa? Melihat dan buta, yakni dengan mata yang sebagaimana dimiliki oleh binatang. Tapi melihat dalam bentuk lain memang melihat. Gitu. Nanti insya Allah di filsafat kita akan buktikan bahwa semua keberadaan, jangankan pohon, batu, tanah, air itu juga melihat, tapi tidak dengan mata. Oke. Nanti insya Allah di filsafat itu pembahasannya. Apakah semua makhluk memiliki ruh atau tidak? Apakah semua benda memiliki ruh atau tidak? Gitu. Terus apa arti daripada bertasbihnya semua benda langit dan bumi yang ada dalam Quran? Dan apa arti yang ada dalam hadis yang mengatakan bahwa bumi nanti bersaksi atas perbuatan kita dan seterusnya, insyaallah ta'ala. Jadi guna mempelajari logika filsafat ini sebenarnya kita sasaran utamanya adalah mengerti apa maunya agama, mengerti maksud daripada agama, kemudian insyaallah mengamalkan dengan sebaik mungkin. Oke, kembali kepada naskah. Maka dari itu, pertentangan pemilikan dan bukan, ini pemilikan dan bukan pemilikan, bisa dikatakan terhadap sesuatu yang sesuai untuk disifati saja. Dengan demikian, hukum pemilikan dan bukan pemilikan adalah tidak bisa berkumpul, tetapi bisa terangkat kedua-duanya. Berkumpul dua-dua nggak bisa. Terangkat dua-dua bisa. Di mana? Di yang tidak sesuai untuk disifati. Nah, sekarang seperti melihat dan buta terangkat pada pohon. Sebab pohon tidak bisa dikatakan buta. Karena ketidaksesuaian tadi. Gitu. Memang melihat dan buta tidak bisa terangkat dari yang bisa disifati. Sebagaimana dia juga tidak bisa berkumpul pada sesuatu yang bisa disifati. Melihat dan buta ini, dia juga tidak bisa terangkat pada sesuatu yang bisa disifati. Yang sesuai untuk disifati. Jadi melihat dan buta tidak bisa berkumpul pada manusia. Tidak bisa juga terangkat daripada manusia. Tapi pada tempat-tempat yang tidak sesuai untuk disifati, maka melihat dan buta ini bisa diangkat. Sekian dulu pertemuan kita yang ke-16 ini. Dan pembagian ini masih tersisa 2 lagi daripada pembagian pertentangan. Yang insyaallah minggu depan kita akan teruskan. Sekian dulu, semoga yang kita lakukan ini selalu menjadi penyebab daripada kesempurnaan kita, baik lahir atau batin, menjadi penyebab pula bagi
hujannya ampunan dari Tuhan, hujannya hidayah juga dari Tuhan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia, atau kalaulah tidak bisa menjadi manusia yang sebenarnya, setidaknya kita bisa mencapai tingkatan katakanlah bayang manusia. Kalaulah tidak bisa juga mencapai bayang manusia, setidaknya kita bukan musuh manusia. Jadi amin ya rabbal alamin bihaqi Muhammadin, dengan kesucian Muhammad dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.